الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 24 Sya'ban 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tafsir ayat yang ke-16. Dengan berakhirnya pembahasan tentang ayat yang ke-16, berarti berakhir pula pembahasan tentang bagian yang kedua dari subtema surat Abasa. Mulai ayat yang ke-17 kita akan masuk pembahasan baru di dalam surat Abasa. Paragraf yang ketiga ini mulai dari ayat ke-17 sampai ayat ke-32. Ayat pinten? 17 sampai 32. Berarti berapa ayat? 16 ayat. Pinten ayat? 16 ayat. 16 ayat dalam surat Abasa ini temanya adalah penjelasan tentang kekuasaan Allah dan keesaannya. Apa temanya? Penjelasan tentang kekuasaan Allah dan keesaannya. Diawali dengan ayat yang ke-17. Apa bunyinya? Qutilal insanu ma akfarah. Terlaknatlah manusia. Alangkah parah kekufurannya. Qutilal insanu ma akfarah. Terlaknatlah sinten? Manusia. Alangkah parah kekufurannya. Sebelum kita bahas kata per kata ayat ini, seperti biasanya kita akan menjelaskan korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Antara ayat ke-17 dengan ayat ke-16. Masih ingat ayat ke-16 bunyinya apa? Kiramim baroroh. Kiramim baroroh. Makhluk-makhluk yang sangat taat dan mulia. Makhluk-makhluk yang sangat mulia dan sangat taat. Siapa mereka? Para malaikat yang ditugasi membawa Al-Quran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-16, kemudian ayat sebelumnya, itu menerangkan kepada kita betapa mulianya para malaikat yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa Al-Quran ke muka bumi ini. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat mulia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat patuh, yang sangat taat kepada sinten? Kepada Allah. Karena mereka adalah makhluk yang sangat taat dan mulia,
Makanya mereka dikasih amanah yang sangat mulia. Apa amanah itu? Membawa Al-Quran dari langit ke bumi. Namun, sayangnya, manusia yang ada di bumi ini justru malah bersikap bertolak belakang. Sikap manusia sangat kontras dibandingkan kondisi para malaikat. Apa sikap manusia? Qutilal insanu ma akbarah. Justru manusia yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an ini, malah mereka mengingkari Al-Quran tadi. Justru malah manusia bersikap kufur terhadap wahyu yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Berarti di sini kita disuguhi dengan perbedaan yang sangat kontras antara malaikat dengan sinten? Manusia. Jadi Al-Quran yang mulia seharusnya diterima atau ditolak? Diterima. Al-Quran yang sangat mulia ini seharusnya diimani atau dikufuri? Diimani. Tapi sayangnya manusia bersikap durhaka. Tema itulah yang dibahas di ayat ke-17. Sehingga korelasinya adalah betapa kontrasnya antara kebaikan malaikat dengan kekufuran manusia. Oke. Itu adalah korelasi antara ayat ke-16 dengan ayat ke-17. Mari kita bahas ayat ke-17 kata per kata. Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan kalimat kutila. Kenapa? Kutila. Apa artinya kutila? Kutila itu artinya terlaknat. Kutila itu artinya adalah celaka. Kutila itu artinya adalah binasa. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut? Allah. Yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha penyantun. Ketika yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha penyantun mengucapkan kalimat sekeras ini, itu tandanya apa? Tandanya perbuatan manusia kebangetan banget. Tandanya perbuatan manusia sudah keterlaluan. Berarti kekufuran itu adalah sebuah dosa yang maha berat. Dosa yang luar biasa parahnya. Sehingga pelakunya layak untuk mendapatkan kalimat kutila. Napa? Celaka, terlaknat, binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kutila. Siapa? Al-insan. Al-insan artinya apa? Manusia. Saya dan jenengan manusia betul. Berarti include nama betul. Termasuk astagfirullah. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah manusia yang kafir
atau manusia yang punya tabiat asli seperti itu. Jadi manusia itu punya tabiat asli. Dari wong Jawa, gawan bayi. Jadi manusia itu punya tabiat asli. Gawan bayi. Ada beberapa tabiat asli manusia. Salah satu tabiat aslinya adalah yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan ditegaskan di ayat yang lain, yaitu di dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat 66. Surat apa? Al-Hajj ayat 66. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana lakafur. Kenapa? Innal insana lakafur. Yang pernah belajar bahasa Arab, ayat ini mengandung beberapa penegasan. Yang pertama, inna. Yang kedua, la, lamut taukid. Dan yang ketiga, penggunaan sighatul mubalaghah kafur. Kalau diterjemahkan pripun, sungguh manusia benar-benar sangat kufur. Sungguh manusia benar-benar sangat kufur. Berarti kufur ini ku parah nopo ringan? Parah. Jadi manusia itu punya sifat dasar kafur. Gampang ingkar, sering ingkar, ingkare parah etol. Ingkar dengan kebaikan Allah atau kebaikan manusia? Allah atau manusia? Ya, dua-duanya. Ya. Ingkar dengan kebaikan Allah nanti saya akan jelaskan. Ingkar dengan kebaikan manusia. Ada nggak anak yang sukses secara materi, lupa dengan orang tuanya? Hah? Padahal yang melahirkan, yang merawat, yang membimbing, siapa? Orang tuanya. Ada nggak seorang murid setelah menjadi orang yang terkenal lupa sama gurunya? Bener. Bahkan kadang-kadang bukan murid biasa, santri melupakan ustaz. Bukan hanya melupakan, malah menjatuhkan harga diri dan kehormatan ustaznya. Saben dina ngomongaken keburukan dalam tanda kutip ustaznya. Kafur. Parah ingkarnya. Berarti kita harus waspada nama mboten? Harus. Karena saya dan jenengan insan nama mboten? Insan. Kita semua itu manusia. Sehingga kita punya potensi enggak untuk kufur? Punya. Terus yang bisa kita lakukan nopo Ustadz? Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir potensi tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah jangan sampai potensi itu bangkit atau membesar.
Pripun carane? Ngaji. Napa? Ngaji. Kalau kita ngaji, kita jadi paham bahwa kita ini punya potensi keburukan. Seandainya kita nggak ngaji, maka kita nggak ngerti bahwa di dalam diri kita ini ada potensi yang berbahaya. Kira-kira lebih akan selamat yang mana? Yang sadar apa yang nggak sadar? Yang sadar. Sudah diwanti-wanti. Hati-hati ya, kiana ulah nengkene. Maka dia akan orang liwat. Dia akan pakai sepatu bot. Kemudian dia akan bawa senter. Nah, ketemu siap? Kitik. Ya. Tahu jenengan. Ular itu dipukulnya pakai apa? Hah? Bambu. Betul. Kenapa? Apakah bambu itu punya sisi magis gitu? Kenapa coba? Karena bambu itu lentur. Mulane kan aneh ana wong gebuki ula karo balok, karo sapu. Sapune apa? Kaku. Ya susah lah. Ya. Jadi bukan karena bambu ini punya kekuatan mistis, bukan. Karena memang bambu ini lentur. Nek lentur gue gebuk gampang. Bambunya itu bukan bambu sing apa istilahnya? Gelondongan, bukan. Bambu yang udah diapain? Yang udah dibelah sekitar seginian, nggak usah gede-gede. Justru malah kalau kegedean malah kapotan goleng ngangkat. Itu kalau orang sudah diwanti-wanti, hati-hati, ini ada ular. Dia akan waspada. Tapi kalau orang nggak tahu di situ ada ular, apa yang terjadi? Nyeker. Nggak siap-siap alat. Nggak bawa lampu. Ucuk-ucuk, mak cekot. Jadi memahami karakter ini penting, jemaah. Memahami bahwa kita ini punya potensi untuk kufur, itu penting. Supaya kita bersikap waspada. Supaya kita bisa mengambil langkah-langkah antisipatif. Mencegah itu membesar. Mencegah itu merusak diri kita. Makanya di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan tersebut. Kutilal insan. Supaya kita juga tahu diri. Jadi jangan mentang-mentang, wah, Allah kan mengatakan insan. Ya, seandainya. Di situ nggak pakai kata insan misalnya. Maka sebagian orang merasa, wah, saya sudah beriman kok. Iya betul, beriman itu akan berpengaruh untuk meminimalisir potensi tersebut. Itu betul. Akan tetapi iman kita kadang naik, kadang turun. Sering nih. Disitulah kita harus waspada. Oke? Kutilal insan. Apa tadi artinya? Celakalah, binasalah, terlaknatlah manusia. Kutilal insanu. Selanjutnya, apa? Ma. Apa? Ma. Ma ini kalau diterjemahkan, apa? Alangkah. Ini diistilahkan dengan sighatut ta'ajjub.
ungkapan keheranan. Ini keheranan dari manusia atau dari Allah? Masa Allah heran? Ya, heran dari manusia dengan heran dari Allah itu beda. Ya, kalau manusia heran karena nggak tahu gitu. Makanya keheranan. Ih, dhuwur banget ya. Soalnya nang desane orang ana sing dhuwur. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan sebelum sesuatu itu terjadi, Allah sudah tahu. Maka para ulama ketika mereka menafsirkan ayat ini ma'akfarah, bukan artinya Allah baru tahu tentang kekufuran manusia sehingga Allah merasa heran. Akan tetapi ini menunjukkan betapa parahnya kekufuran manusia. Alangkah parah kekufuran manusia. Kok bisa-bisanya manusia apa? Kufur. Saya tanya sama jenengan. Manusia punya alasan atau tidak untuk kufur kepada Allah? Punya alasan logis napa mboten kufur kepada Allah? Kenapa nggak punya alasan? Seorang pembantu nggak nurut sama majikannya yang jahat. Tidak nurutnya pembantu ini ada alasannya mboten? Ada. Kenapa? Karena majikannya jahat. Pertanyaannya, manusia kufur kepada Allah. Punya alasan betul? Tidak punya. Makanya di dalam ayat ini digunakan kalimat ma. Alangkah kufurnya. Alangkah parahnya kekufuran manusia. Karena dia nggak punya alasan untuk kufur kepada Allah. Bukankah Allah itu baik banget sama kita? Kebaikan Allah kepada kita dengan kebaikan ibu kita kepada kita. Lebih besar mana? Hah? Kebaikan Allah. Kenapa? Karena sebesar apapun kebaikan ibu kita, bukan ibu kita yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Oh, bukan ibu kita. Betul jasa ibu kita itu besar banget. Kenapa? Karena beliau yang mengandung kita. Allah Azza wa Jalla menitipkan jasad kita di dalam rahim ibu kita. Sekian bulan. Dibawa kemana-mana. Kemudian dari apa yang dikonsumsi oleh ibu kita, saripatinya kemudian digunakan untuk memberikan nutrisi kepada kita saat kita ada dalam perut ibu kita. Di saat waktunya kita lahir, maka ibu kita antara hidup dan mati mengeluarkan tubuh kita dari perut beliau. Berdarah-darah. Terasa sakit yang luar biasa. Begitu kita lahir. Padahal kita barusan menyakiti, dalam tanda kutip. Menyakiti siapa? Ibu kita. Karena kita keluar dan itu membuat ibu kita kesakitan. Begitu kita keluar. Bukannya ibu kita marah-marah. Tapi malah bahagia. Apa yang dilakukan ibu kita? Dia akan mendekap tubuh kita yang masih merah. Ditaruh di dadanya. Disuruh untuk minum ASI beliau. Dipeluk dengan penuh kehangatan. Jasanya siapa? Ibu. Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita jauh lebih besar dibandingkan kebaikan ibu kita kepada kita. Karena Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada.
Makanya ayat berikutnya, insya Allah, ayat ke-18, menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Qutilal insanu ma akfarah. Terus, min ayyi syai'in khalaqah. Tahukah manusia? Allah menciptakan dia dari apa? Allah menciptakan dia. Allah ini baik banget kepada kita. Kok bisa-bisanya manusia kufur kepada Allah? Dia yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Sekedar diciptakan terus ditinggal gitu. Setelah Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kita terlahir ke muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah yang tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana seorang ibu setelah tersakiti dengan kelahiran bayinya, justru malah ibu itu sangat menyayangi bayinya. Itu secara logika itu kadang-kadang buatan apa? Orang melebu. Ya, bagaimana mungkin setelah tersakiti terus apa? Menyayangi yang telah menyakitinya dalam tanda kutip ya. Itu secara logika nggak masuk. Siapa yang memunculkan perasaan kasih sayang si ibu kepada anaknya? Sinten? Allah. Siapa yang membuat si ibu itu sabar untuk menggendong anaknya sampai tertidur pulas? Allah. Siapa yang membuat wanita yang secara umum fisiknya lebih lemah atau lebih kuat dibandingkan suami? Lebih lemah. Siapa yang membuat wanita yang secara fisik sebenarnya lebih lemah dibandingkan suaminya, tapi dia lebih tahan berjam-jam untuk menggendong anaknya sampai anaknya merasa nyaman? Jadi kan pernah gendong anak betul? Pernah. Tahan pinten menit apa jam? Menit. Nembe 10 menit, 15 menit, bisa apa? Jadi susunya pegel. Terus apa yang jangan lakukan? Bu. Ibu sing dicalon. Bu. Siapa yang membuat kekuatan dalam diri ibu kita saat dia mau menggendong kita? Dan itu bukan sehari, 2 hari. Itu bertahun-tahun. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat ibu kita menyayangi kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat ASI di tubuh kita bisa mengalir. Di tubuh ibu kita bisa mengalir. Allah yang ngajari kita. Begitu ketemu dengan ASI, bisa menghisap ASI tersebut. Kapan si bayi mendapatkan pelatihan? Kapan? Ada kursusnya. Jadi bayi ketika di perut ibunya, saat masih di perut ibunya, dikasih pengetahuan protap, ya. Nanti kalau kamu keluar, ya, kamu akan ketemu dengan sesuatu yang kamu harusnya kamu hisap. Ya. Ada? Tidak ada. Tapi itu fitrah yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri bayi. Begitu Allah memperhatikan kita. Dan lubang yang ada di dalam puting ibu kita itu dibikin sama Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan si bayi untuk meminum ASI tersebut.
Itu kalau pakai mikroskop, ya, itu ada sekian lubang yang kecil-kecil. Yang itu menyesuaikan kemampuan si bayi. Bukan seperti keran. Nah, keran pripun? Ya muntah. Mungkin entah ya jangan punya pengalaman punya bayi yang masuk inkubator. Nah, entah mungkin ada di antara jenengan. Saya punya pengalaman itu. Bocahnya nang pinggirku. Masuk inkubator sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Belum punya kemampuan untuk menghisap ASI. Sehingga ASInya itu disedot. Dan cara diminumkan kepada anak tersebut adalah dengan selang. Dimasukkan. Dan berkali-kali muntah. Kenapa? Mungkin karena kebanyakan. Mungkin karena belum cocok. Bedakan antara cara manusia memberikan ASI kepada bayi dengan cara Allah memberikan ASI kepada bayi. Tidak ada bandingannya, jemaah. Allah itu sangat memperhatikan kita. Hanya ketika kita bayi, sepanjang hidup kita, Allah memperhatikan kita. Dikasih kebaikan-kebaikan yang tak henti. Bukan cuma urusan dunia. Yang lebih penting dari itu adalah urusan akhirat, urusan keimanan. Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Allah turunkan wahyu. Allah utus para nabi, para rasul. Allah turunkan kitab-kitab suci. Allah karuniakan kepada kita akal. Dengan akal itu kita bisa berpikir, bisa mencerna ayat-ayat Al-Quran. Allah kasih kita telinga, sehingga kita bisa mendengarkan wahyu tersebut. Allah kasih kita mata, sehingga kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Allah kasih kita mulut, sehingga kita bisa bertanya. Seandainya kita tidak tahu, kepada ahlinya kita bertanya. Setelah sekian banyak kebaikan Allah tersebut, kok manusia kufur? Ma'at parah. Alangkah parah kekufuran manusia. Oke. Ma artinya apa? Alangkah. Akfarah. Ini kalimatnya, kata yang terakhir. Apa artinya akfarah? Kufur. Ya. Kufur ini terbagi menjadi secara garis besar, terbagi menjadi 2. Kufur besar dan kufur kecil. Ya. Ketika para ulama membagi besar dan kecil itu bukan berarti yang kecil orang apa? Yang kecil apa? Ya, kok orang apa? Apalagi yang besar. Ya. Apa bedanya? Ya. Ada kufur kepada Allah. Ada kufur kepada nikmat Allah. Ada apa? Kufur kepada Allah. Ada kufur kepada nikmat Allah. Oke. Yang pertama kufur kepada Allah. Ini yang Masya Allah. Habis waktunya. Kufur kepada Allah itu tidak percaya dengan keberadaan Allah. Ya. Kufur kepada Allah itu tidak percaya dengan wahyu dari Allah.
Kalau kufur nikmat Allah, itu artinya tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Ini adalah pengajian terakhir kita sebelum masuk bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan dan bulan Syawal, nggak ada pengajian tafsir. Berarti libur 2 bulan. Alhamdulillah. Bok Prei panjang seneng. Tapi insya Allah di bulan Ramadan saya punya jadwal di Masjid Agung ini. Ya, dari tanggal 1 sampai 5 Ramadan. Itu sore. Ya, tanggal 1 sampai 5 Ramadan itu waktunya sore. Menjelang buka puasa. Ya paling jam 5 seperempat gitu ya. Sampai menjelang apa? Buka. Tanggal pinten? 1 sampai 5. Kalau yang taraweh itu tanggal 4. Tanggal 4 sampai tanggal 7. Ya. 4 hari. 4, 5, 6, 7. Ya 4 hari. Itu taraweh dan subuh. Ya, taraweh dan subuh. Itu jadwal kami di Masjid Agung Darussalam Purbalingga selama Ramadan. Sisanya di Masjid Pondok di Manarul Ilmi Kedung Wuluh. Terima kasih atas perhatiannya, menutas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi setelah bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.